Apa yang terjadi jika malaikat dan iblis bertemu di dapur? Apa yang akan dilakukan si Koki? Dan kejutan apa yang ditunggu pengunjung restoran? Pertarungan panas surga dan neraka, perubahan dapur. Akankah food blogger menyukai layanan malaikat dan resep tidak terduga? Lihat semua ini di video baru kami di Troom Troom Food. Ingin tahu siapa pemenang pertempuran baik versus jahat? Ayo kita mulai. Lift karir berfungsi. Iblis naik pangkat. Dia dikirim dari neraka ke bumi, ke sebuah restoran. Itu malaikat jatuh atau apa? Tidak, dia turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, Tuhan memberkati. Mungkin keduanya bisa bekerja sama? Tampaknya kerja tim tidak cocok untuk mereka. Oh, ini dia pelanggan pertama. Namun, dia sedikit aneh. Seorang blogger Instagram. Apa-apaan? Maksudku iblis akan melayani meja ini. Malaikat, hari ini bukan hari keberuntunganmu. Tidak akan mudah untuk menyenangkan klien ini. Tapi iblis tidak akan meraih gelar pramusaji tahun ini karena layanannya benar-benar murni neraka. Malaikat, kau bahkan tidak bisa membayangkan apa yang disiapkan iblis. Tampaknya kita perlu tindakan penyelamatan, dan harus sekarang juga. Menu baru tanpa kobaran api neraka, jauh lebih baik. Kejahatan kembali seperti bumerang, sama seperti semua yang ada di dunia. Jadi hentikan. Oh, tampaknya blogger itu sangat marah dan ingin mengeluh ke pengikutnya. Atau membuat tantangan, pesan sesuatu yang tidak ada di menu. Ini dia masalahnya, pelayan. Lupakan saja menu malaikat. Saatnya memesan kue mangkok ini. Ini tugas yang cukup sulit untuk restoran. Kau memerlukan kesabaran ilahi untuk membuat kue mangkok ini. Apa Koki bisa menanganinya? Tampaknya dia punya ide yang bagus. Ayo buat kue muffin vegan. Campur semua bahan kering dalam wadah kaca, tepung, gula, dan baking soda. Lalu tambahkan minyak sayur. Aduk sebentar dengan alat kocok dan tuangkan air panas. Jangan lupa untuk mengaduk rata semuanya. Adonan kue mangkok harus cukup kental. Tentu saja, kita tidak bisa membuatnya tanpa cetakan. Tuang adonan ajaib ke dalam setiap cetakan dan masukkan ke oven yang sudah dipanaskan 175 derajat Celcius. Hiasi dengan lapisan gula hitam untuk iblis dan putih untuk malaikat. Tambahkan beberapa dekorasi. Kau bisa mengunggahnya ke Instagram. Akankah iblis benar-benar mendapatkan pesanan? Hei, dia punya visi resepnya sendiri. Kami ingin tahu apa pendapat sang blogger tentang belatung hidup sebagai hiasan. Teriakan yang mengerikan. Triknya berhasil. Waktunya untuk penampilan yang fatal. Boom, sudah selesai. Makanan ini benar-benar enak. Tampaknya sang blogger menerima tantangan. Dia akan memakan muffin dalam siaran langsung. Tapi itu hanya pura-pura, iblis sekedar bercanda. Dan blogger juga bukanlah malaikat. Belatung di atas piring tidak masalah selama dia tidak memberitahu pengikutnya. Waktunya makan siang, mari pesan sup. Harus enak dan tampak bagus, sehingga aku bisa memajangnya di Instagram. Tidak ada yang istimewa, malaikat bisa menanganinya. Chef menerima pesanan. Tapi apakah yang terjadi jika iblis ikut campur dan membuatnya agar tidak biasa? Biru? Itu baru masalah. Masaklah sup krim biasa. Masak setengah matang. Tambahkan kembang kol, juga bawang bombay dan bawang putih. Setelah sayuran matang, kita bisa membuatnya menjadi puree menggunakan blender. Lalu tambahkan krim sehingga rasanya lembut dan blenderlah lagi. Dan akhirnya bahan rahasia kita, beberapa tetes pewarna makanan. Beberapa menit dan sup biru sudah siap. Warna dan bergaya, itu sangat sulit, tapi Koki layak mendapat tepuk tangan. Dia berhasil. Waktunya menyajikan pesanan. Sang blogger menunggu keajaiban.
karena banyak orang menonton. Dan ini supnya. Ini terlihat sedikit aneh. Ini jelas bukan keajaiban ilahi, iblis. Tapi para pengikut memintanya. Aku harus mencicipinya. Dan inilah dia, demi mendapatkan tanda suka. Hidangan pertama berhasil. Bagaimana dengan hidangan kedua? Daging steak sangat populer di Instagram. Daging yang dipanggang sempurna bisa mendapatkan banyak suka. Memasak daging steak sapi itu mudah. Taruh daging dengan bumbu-bumbu di atas panggangan sekitar 5 menit pada setiap sisi. Steak setengah matang yang tidak kering sudah siap. Tambahkan selada sebagai hiasan, dan kita bisa menyajikannya. Tapi, tampaknya sang blogger tidak menyukainya. Masih ada yang kurang. Karena steak setengah matang terlalu mentah bagi kritikus, kita akan menambahkan kerang. Daging tanpa darah tampak sangat enak. Oh tidak, blogger yang rewel itu sepertinya marah lagi. Ada yang kehabisan kesabaran. Tenanglah, iblis mempunyai ide. Hipnotis akan membantu Koki menyajikan sepotong daging sapi mentah yang busuk. Dan ada sajian tambahannya, belatung. Kokinya jelas terhipnotis. Kita harus menghentikannya. Astaga, malaikat lagi-lagi terlambat. Tampaknya ada sesuatu yang akan terjadi. Mari kita lihat sang blogger makanan. Dia hampir mati kelaparan. Kami penasaran apakah dia suka hidangannya. Daging busuk dan belatung, dan tidak matang sama sekali. Tampaknya menjijikan. Dengarkan malaikat, makan daging mentah adalah tantangan yang baru. Phew, sepertinya saus ini berhasil. Tampak mengerikan. Kau bisa melakukan apa saja demi tanda suka. Tantangan diterima. Sempurna jika kau mau mati karena salah pencernaan. Oh, hidangan penutup. Apakah itu masakan Itali atau apa? Aku ingin mencicipinya sekarang juga. Pasta asam manis yang tampak seperti pelangi. Pasti ini populer di surga. Kau bisa melihat pelangi di surga tapi tidak di piring. Pesanan dengan api. Mungkin iblis bisa membantu, tugas yang luar biasa sulit. Tapi keterlaluan untuk neraka karena api tidak diperlukan di sini. Hidangan ini disajikan dingin. Ambil permen asam panjang dan potong garis-garis warna pelangi dengan pemotong pizza seperti ini. Setelah beberapa menit, kita punya pasta warna-warni di piring. Sekarang kita hanya perlu menghiasnya dengan stroberi dan daun mint. Sudah siap. Koki hampir selesai dan malaikat berada di awan. Sekarang waktunya seseorang kembali ke bumi. Dan ada yang harus mematikan ponselnya. Ini makananmu, anak rewel. Benar-benar kepuasan ilahi. Oh, kurasa ini terlalu ilahi. Fondant coklat adalah raja makanan penutup. Waktunya mencicipi. Tapi siapa yang akan mengambil pesanan? Malaikat, jangan buka sayapmu. Giliran iblis sekarang. Kau perlu hidangan penutup yang sangat enak? Tidak masalah. Lelehkan coklat dan mentega, kocok telur dan gula, lalu campurlah adonan hitam dan putih. Bagus, tapi adonannya masih terlalu cair. Waktunya menambah tepung dan aduk rata. Setelah kental dan menjadi lebih gelap, masukkan ke cetakan silikon. Tuang sisanya dan panggang selama 10-15 menit. Fondant panas dan 1 scoop es krim dingin. Ilahi. Tapi, tidak bagi iblis, waktunya menyesuaikan resep. Tukarlah es krim biasa dengan es krim wasabi. Rasakan api dari dunia bawah, blogger. Syukurlah, bahkan blogger yang rewel punya malaikat penjaga. Namun sepertinya ada yang tidak suka. Bagaimana menghindari penilaian yang buruk? Kita harus melakukan sesuatu. Pemberian dari Koki akan menyelamatkan hari ini. Coklat panas dan marshmallow bisa melelehkan hati semua kritikus. Jika iblis tidak mengacaukannya dengan menambahkan sesuatu lagi. Koki tidak memperhatikan trik itu. Sayang sekali, karena pati kanji ditambahkan ke minuman. Hidangan penutup masih cair tapi akan segera mengental.
Sentuhan akhir adalah marshmallow kecil-kecil. Tampak bagus, tapi apakah pendapat sang blogger? Oh, suasana hatinya sedang bagus. Sepertinya dia percaya pada sihir. Tapi trik ini tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi. Tidak perlu membengkokkan sendok, masih berguna untuk hidangan penutup ini. Sedotan tidak bisa untuk makan jeli ini. Terlalu cepat untuk bersenang-senang, iblis, karena ternyata sangat lezat. Siapa yang akan menyajikan pesanan terakhir? Kita lihat. Pertempuran yang baik dan jahat terus berlanjut. Ups, tampaknya dua hidangan tercampur menjadi satu. Dalam hal ini, kalian harus membawa piringnya bersama. Wah, sang blogger akhirnya merasa senang. Inilah yang dia minta dari tadi. Kadang memang lebih baik untuk bekerja sama.